Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, jadi baik. Pada hari ini kami akan mengadakan workshop jurnalistik. Sebelumnya ada yang tahu gak sih apa itu jurnalistik? Ayo, jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Ya? Ya, betul. Bintang siapa namanya? Oh, Jasmine, perkenalan sama saya. Oh iya, perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Jasmine Kurnia Rahma. Bisa dipanggil Jasmine. Dan ini rekan saya, Harifa namanya. Harifa. Oke, lanjut. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mendapat pelatihan jurnalistik yang berjudul menulis. Oke, lanjut Kak. Nah, sebelumnya pengertian jurnalistik. Jurnalistik ini merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mencatat dan melaporkan serta untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Nah, selain itu juga jurnalistik ini juga merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan juga menyebarluaskan berita dan atau opini melalui media massa. Nah, jadi untuk gambaran singkatnya, benar tadi kata Jasmine, kalau jurnalistik ini merupakan suatu kegiatannya. Jadi kegiatan seseorang dalam misalnya mencatat, menulis berita gitu. Di sini ada yang udah pernah coba menulis berita? Oke, berita apa? Jadi dari kegiatan yang kamu ikutin di update, di follow up menulis berita. Tapi sempat terbit itu beritanya. Keren banget. Siapa namanya? Alexa. Tepuk tangan buat Alexa. Kalau tadi kami membahas tentang jurnalistik, nah sekarang ada pengertian berita. Berita itu jadi jurnalistik ini mencatat ataupun menulis tentang berita. Nah, apa sih itu berita? Oke, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita ini adalah cerita ataupun karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau bisa juga disebut sebagai laporan. Nah, berita ini merupakan sebuah sajian informasi mengenai sesuatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi saat itu juga. Nah, untuk proses penyajian berita ini dapat dilakukan melalui informasi berantai dari mulut ke mulut ataupun secara langsung. Nah, jadi selain itu juga ada juga nih berita yang menggunakan media. Misalnya di media cetak seperti koran maupun dari majalahnya, maupun media elektronik seperti televisi dan juga radio. Ada yang suka baca berita gak di sini teman-teman? Ayo, literasinya gimana? Ada yang suka baca berita? Nah, itu juga bisa ya karena kita menggunakan media elektronik, kita membaca berita. Berita sekarang karena sudah zamannya milenial, jadi kita nggak harus nih baca-baca berita hanya di koran, di majalah. Kita juga bisa menggunakan handphone kita masing-masing untuk kita bisa membaca melalui aplikasi tertentu seperti TikTok ataupun Google, itu banyak sekali. Nah, nanti setelah workshop ini nanti kita akan belajar bareng-bareng ya mengenai cara penulis berita. Nah, sebelumnya lanjut ada jenis-jenis berita. Nah, di sini ada 5 jenis berita ya. Yang pertama ada berita langsung, berita mendalam, investigasi, interpretatif, dan juga berita opini. Oke, namanya yang pertama ini berita langsung. Apa sih berita langsung itu? Nah, jadi berita langsung ini ditulis secara singkat, lugas, dan juga langsung. Nah, biasanya ini ada di depan halaman surat kabar ataupun biasanya menjadi berita utama di headline-nya. Nah, jadi kalau berita langsung ini biasanya ditulis secara langsung oleh si jurnalistiknya. Lalu, yang kedua ini ada berita mendalam. Nah, berita mendalam ini merupakan
suatu jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang terdapat di bawah suatu permukaan. Jadi kalau berita mendalam ini biasanya si jurnalis ini mengulas terlebih dalam mengenai apa sih topik yang akan dia bahas, apa sih topik yang dia kembangkan, jadi dibahas lebih dalam. Namanya itu berita mendalam. Oke, yang ketiga ini ada berita investigasi. Ada yang tahu investigasi itu apa? Iya, kasus. Ada lagi? Investigasi? Ada yang tahu? Kalau sering dengar nih biasanya teman-teman investigasi itu apa ya? Iya, mencari fakta. Ada lagi? Iya, sama-sama mengucapkan suatu kasus. Jadi benar, semuanya benar kan teman-teman. Jadi investigasi ini merupakan penyelidikan. Jadi kita biasanya itu berita ini dikembangkan berdasarkan penyelidikan serta penelitian dari berbagai sumber yang menjadi sumber berita. Jadi kalau misalnya berita investigasi ini biasanya si jurnalis ini ia tuh kayak menyelidiki dulu di isi beritanya, baru ditulis secara langsung. Nah, lalu yang keempat ini ada berita interpretatif. Interpretatif ini biasanya itu dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan. Jadi biasanya ini berdasarkan fakta yang ditemukan, lalu si wartawan ini melaporkan di kegiatannya. Lalu yang kelima ini ada berita opini. Ada yang tahu opini itu apa? Pendapat. Nah, betul, pintar. Jadi karena namanya opini, jadi berita ini tuh jenis berita yang sesuai dengan pendapat seseorang. Biasanya ini pendapatnya bisa berupa pendapat para ahli, cendekiawan, pejabat, tetapi bisa juga mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi keilmuan dan lain sebagainya. Oke, tadi karena sudah tadi yang pertama tadi ada pengertian jurnalistik, lalu pengertian berita, dan sekarang ada jenis-jenis berita. Nah, dilanjut dengan rekan saya, ini ada bentuk-bentuk berita. Oke, teman-teman, yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk berita. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, yang paling penting itu yang di bawah ya teman-teman. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oke. Oke, nggak apa-apa dibaca aja. Nah, itu kan ada informasi paling penting. Jadi sebelum kita membuat berita itu ada bentuk-bentuknya. Informasi yang paling penting itu kayak ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu ada informasi lain yang penting. Terus selanjutnya ada informasi lainnya yang tidak terlalu penting atau latar belakang. Jadi yang diutamakan dalam membuat berita itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Itu yang paling di-highlight ya untuk membuat berita. Oke, lanjut ke Jasmine. Terus di sini ada sistematika membuat berita. Yang pertama itu menemukan peristiwa atau kejadian untuk dijadikan sebagai bahan berita. Misal kalian menemukan ada kecelakaan di depan sekolah atau di depan gang sekolah, itu bisa banget kalian jadikan sebuah berita sesuai sama apa yang dalam bentuk-bentuk berita tadi, seperti apa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana gitu. Terus yang kedua itu ada teknik pengumpulan informasi. Jadi nggak sekedar hal-hal yang apa siapanya aja. Pengumpulan informasi itu kayak kalian harus punya saksi mata. Jadi kalian bisa mewawancarai saksi tersebut. Bagaimana sih kok bisa kecelakaan, apa penyebabnya, seperti itu. Lalu mencatat hal-hal penting. Jadi harus mencatat hal-hal yang penting untuk menambahkan berita tersebut agar lebih akurat beritanya. Lalu membuat kerangka berita. Nah, untuk membuat kerangka berita itu ada 3. Ada pendahuluan, ada isi, ada akhir. Nanti di akhir saya akan kasih tahu ya bentuknya seperti apa. Lalu menulis teras berita. Nah, teras berita ini jadi sebelum kalian menulis berita itu di atasnya itu ada seperti judul, itu namanya teras berita. Selanjutnya adalah tulis isi berita. Nah, ini ditulis dan diberitakan oleh kalian yang ingin menulis berita dengan lengkap.
Yang terakhir itu penyuntingan berita. Jadi sebelum kalian ingin mempublish berita tersebut, kalian harus menyuntingnya. Apabila ada kesalahan diksi kata atau penggunaan bahasa yang belum baik, itu harus disunting terlebih dahulu. Oke, udah selesai untuk penyampaian materinya. Sekarang kita mau ngajak teman-teman buat berita bareng. Berita tersebut akan kami bantu untuk terbit di Kompasiana. Oke. Jadi teman-teman bisa buka di website ya, kompasiana.com. Nah, tampaknya akan seperti ini ya teman-teman. Ada sinyal gak? Oke, yang bisa aja. Atau kalau kesulitan untuk membuka website, kalian bisa mengetik dulu di catatan. Jadi nanti kalau misalkan kesulitan untuk menerbitkan ke Kompasiana, kalian bisa kirimkan ke saya aja, gitu. Nanti kita bantu untuk menerbitkan di Kompasiana. Jadi kalian bisa membuat berita tentang keadaan di sekolah atau yang kalian tahu di luar sana tuh ada apa, kejadian-kejadian yang bisa untuk dijadikan berita. Bisa nggak teman-teman? Oke. Tapi kalau misalkan lama nggak apa-apa sih, untuk menulisnya di catatan terlebih dahulu saja. Jadi nanti nih di sini kan udah ada jenis-jenis berita dan sudah dijelaskan juga sama Kak Jasmine ya, berita langsung, mendalam, investigasi, interpretatif, dan berita opini. Jadi kalian bisa memilih nih salah satu di antara 5 berita tersebut. Tadi kan saya sudah memberitahu ya kalau misalkan saya akan memberitahu bagaimana sih contoh berita untuk awal, isi berita dan akhir. Ini salah satu karya teman saya. Jadi ini berita tentang karya Hamka melalui pementasan drama. Kebetulan prodi kita memang ada untuk pementasan drama. Ini ada kerangka awal untuk ada di dalam berita. Kalian bisa lihat ya di sini ada yang disebutkan, ada judulnya juga. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Nah, ini untuk kerangka tengahnya. Jadi di sini ada kutipan dari orang yang ada di sana, seperti tujuan dari pementasan drama ini upaya mengenalkan Hamka lebih jauh kepada mahasiswa karena tidak mungkin mahasiswa bahasa Indonesia tahu Hamka itu siapa. Hanya kalau ditanya lebih dalam tentang karya-karyanya pasti jawabannya sedikit. Sedangkan di Malaysia sendiri nama Hamka sudah terkenal luar biasa, ujar Abdul Rahman Jupri. Jadi ini tuh bisa dimasukkan kutipan-kutipan seseorang untuk meyakinkan bahwa berita itu benar adanya. Seperti itu. Selamat mengerjakan teman-teman. Kalau ada yang bingung tadi aja nggak apa-apa.
pribadi itu. Terus tulis artikel. Nah, nanti kalian pilih kategorinya apa, bebas maunya apa, cerita, analisis. Terus di sini ada judulnya, lalu langsung menulis. Terus nanti di tag, lalu di sini ada jadwalkan. Kalian mau menerbitkannya itu kapan? Di sini ada jadwalkannya. Kalian nulisnya dicatatkan aja, jadi nanti kita yang bantu untuk menerbitkannya di Kompasiana ya. Oke.